sebagai sumber energi. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan menjelaskan jalur-jalur metabolisme karbohidrat pada mikroba. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalur ED. Jalur ED atau Ethner-Dodorov yaitu jalur alternatif untuk pemecahan glukosa. Dimulai dengan glukosa. Glukosa difosforilasi menggunakan ATP dan ADP sebagai hasil sampingan untuk membentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi 6-fosfoglukanat dengan aksi kerja enzim menggunakan glukosa 6-fosfat dengan dehidrogenasi NAD+ menjadi NADH. Setelah itu 6-fosfoglukanat mengalami dehidrasi dan kehilangan H2O untuk membentuk 2 ketol 3 deoksi dan 6-fosfoglukanat, dan dia terpecah menjadi 2 molekul. Yang pertama, pirufat asid. Pirufat asid dikonversi menjadi asetaldehida CO2 yang dimana NH2 direduksi menjadi NAD yang menghasilkan etanol. Kemudian gliserin tidak 3-fosfat memasuki jalur epidendropathway atau jalur EMP yang dimana 2 ADP difosforilisasi menjadi 2 ATP dan juga 2 AD direduksi menjadi NADH yang terbentuk menjadi pirufat asid. Pirufat asid didekarboksilasi menjadi asetaldehid plus CO2 yang menghasilkan etanol dengan cara NH2 yang mengalami oksidasi menjadi. Selanjutnya jalur FK atau jalur fosfoketolase. Jalur fosfoketolase adalah jalur alternatif yang dimana digunakan oleh mikroorganisme terutama pada bakteri asam asetat atau asam laktat. Jalur FK dimulai dengan glukosa. Di tahap ini glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat dengan cara ATP dikonversi menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat dioksidasi menjadi 6-fosfoglukonat. Nah, dengan cara NADP+ direduksi dan menghasilkan NADPH per H+ dan H2O dengan H+. 6-fosfoglukonat mengalami dekarboksilasi dan menghasilkan ribolosa 5-fosfat yang dimana NADP+ dikonversi menjadi NADPH per H+ dan melepaskan CO2. Setelah itu, ribolosa 5-fosfat dapat diisomerisasi menjadi ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat ini diubah menjadi selulosa 5-fosfat. Selanjutnya, selulosa 5-fosfat dapat dipecah menjadi 2. Yang pertama yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Nah, gliseraldehida 3-fosfat ini masuk ke jalur EMP atau jalur glikolisis, yang dimana NAD+ dikonversi menjadi NADH per H+. 2 ADP dikonversi menjadi 2 ATP. Setelah itu menghasilkan pirufat, yang dimana pirufat ini dikonversi menjadi laktat. Asetil fosfat ada 2. Yang pertama asetil fosfat ke asetat, yaitu menghasilkan ATP, sedangkan asetil fosfat ke etanol menghasilkan regenerasi NAD+. Dan asetil fosfat ini adalah untuk fermentasi. Jalur AMF yaitu jalur metabolik alternatif glikolisis yang terjadi di sitoplasma sel. Kemudian tahap oksidatif menghasilkan NHDPH dan ribulosa 5-fosfat. Glukosa 6-fosfat dioksidasi menjadi 6-fosglukonat NADPH. Ribulosa 5-fosfat menghasilkan NADPH tambahan. Ribulosa 5-fosfat menghasilkan NADPH tambahan. Ribulosa 5-fosfat dipecah menjadi 2 yaitu ribulosa 5-fosfat dan selulosa 5-fosfat, kemudian menghasilkan fruktosa 6-fosfat dan menghasilkan gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat yaitu molekul peptid metabolisme yang merupakan hasil dari jalur heksosa monofosfat maupun glikolisis. Selanjutnya kami memberikan sesi tanya jawab. Untuk kelompok, ada yang bertanya? Saya. Sebutkan produk akhir dari fermentasi karbohidrat pada mikroba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, jawabannya itu adalah produk akhir dari fermentasi karbohidrat ialah berupa etanol, asam laktat, asam asetat, tetapi tergantung pada jenis mikroba dan kondisi fermentasi. Saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya. Dari
Dari 3 asam tersebut ada juga beberapa asam propionat, butanediol dan aseton, kemudian gas seperti CO2 dan H2. Oke, dari saudara Lukman, apakah sudah mencobanya? Ya, saya sudah menerima dengan jawaban Anda dan saya sudah puas.